Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih sempat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya salat fardhu Isya yang baru saja kita laksanakan. Mari kita kirimkan bersama-sama salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menghantarkan kita, Nabi yang telah memberikan amanah besar kepada kita, pelajaran besar dan petunjuk besar kepada kita semua, sehingga kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Insyaallah kita yang masih diberikan Allah kesempatan hidup hingga detik ini masih tergolong sebagai pengikut setia baginda Rasul hingga yaumil qiyamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik semua, para santri santriwati yang dirahmati Allah, diperhatikan dengan serius dulu, tidak ada yang jual gigi. Perhatikan, buka mata untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, buka telinga untuk mendengarkan ayat-ayat dan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan buka hati serta pikiran untuk memahami serta mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta menjauhi larangan Allah dan Rasulnya pula. Adik-adik sekalian, pada malam hari ini kita ada materi penyuluhan tentang tata cara kita untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf itu artinya menyeru atau menyampaikan kebaikan. Dengar ya, amar ma'ruf itu artinya menyeru untuk berbuat kebaikan atau menyampaikan kepada siapa saja untuk berbuat kebaikan. Dan nahi munkar artinya mencegah yang namanya kemunkaran. Jadi kemunkaran itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat, dengan hukum Allah atau hukum Islam. Kemunkaran itu merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan hal yang tidak baik. Kemunkaran itu adalah sebuah kejahatan. Kemunkaran itu sebuah hal yang sangat berdosa ketika kita lakukan. Yang namanya sebuah kemungkaran itu adalah hal yang tidak baik, yang intinya bertentangan dengan hukum Islam atau hukum syariat Islam. Adik-adik sekalian, bagaimana caranya kita untuk menyampaikan sebuah kebaikan? Otomatis kita menyampaikan kebaikan itu dengan konsep-konsep yang sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita coba memahami firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah sampaikan, ud'u rabbakum tadarruan. Ud'u, berdoalah kamu kepada Allah, ya. Sampaikan sesuatu kepada Allah, rabbakum tadarruan, itu dengan penuh rasa rendah hati atau rendah diri.
Dan dilarang innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah melarang kita untuk berbuat berlebih-lebihan. Artinya sesuatu itu dengan tata cara yang baik. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Itu konsep dakwah. Ud'u ila sabili rabbika, sampaikanlah ke jalan Tuhanmu. Ya. Ud'u ila sabili rabbika, sampaikanlah sesuatu hal yang baik ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan kalimat-kalimat yang hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah adil dan bijaksana. Kita menyampaikan dengan bijaksana, dengan penuh kearifan. Bagaimana caranya? Wal mau'izatil hasanah, dengan bahasa-bahasa yang hasanah, yang baik. Ya, kita berdakwah dengan bahasa-bahasa yang baik. Jangan kita berdakwah dengan bahasa yang tidak baik. Ya, wal mau'izah, kata Allah, dengan mau'izah, dengan perkataan, dengan kalimat, dengan ucapan-ucapan yang baik yang kita sampaikan kepada umat, agar umat juga bisa menerima dengan baik. Kemudian ketika kita melihat sebuah kejahatan, sebuah kemungkaran, bagaimana cara mencegahnya? Allah pun sampaikan wajadilhum billati hi ahsan, dan cegahlah yang tidak baik itu dan kemungkaran itu dengan baik pula. Jangan yang jahat dicegah dengan cara jahat, tapi kita sampaikan dengan cara dakwah yang lemah lembut, dakwah yang bisa menyentuh hati mereka. Ya. Namun apabila kita sudah sampaikan berulang-ulang kali, mereka tidak mau dengan kelembutan, tidak mau dengan kearifan, tidak mau dengan bahasa-bahasa yang baik, maka kita harus berikan ketegasan lewat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ra' minkum munkaran fa illam yastati fa biyadihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah. Pertama apa? Fa biyadihi, dengan tangan. Tangan ini kita diartikan oleh sebagian ulama, pendapat para ulama adalah kekuasaan. Ya, misalnya kita jadi pemimpin, kita cegah karena kita berkuasa, jangan berbuat judi, jangan berbuat misalnya melanggar hukum, berkelahi dan sebagainya. Itu pemerintah punya kuasa. Jadi digunakan ini kekuasaan untuk mencegah kemungkaran. Tangan itu simbolnya berkuasa, dia kekuasaan, dia bisa tunjuk, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Apabila kalian lakukan ini, maka saya tidak akan layani urusan ini. Itu salah satu contoh ketegasan pemerintah dibawa untuk mencegah kemungkaran. Apabila kita tidak punya kuasa, bagaimana cara untuk mencegah kemungkaran? Cara yang kedua, maka kata Rasulullah, fabil lisani, maka cegahlah dengan lisan, dengan dakwah kita lewat lidah kita untuk menyampaikan, wahai saudara-saudaraku, wahai teman-temanku, wahai para tetanggaku, wahai para kaum muslimin dan muslimat yang ada di tempatku, di mana pun berada, janganlah kalian untuk berbuat yang tidak baik, karena sesungguhnya berbuat kemungkaran itu adalah dosa besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampaikan, tegaskan, jangan. Ya. Apabila kita tidak mampu dengan lisan, ya, dengan cara apa lagi? Fabi qalbi. Namun ketahuilah, mencegah kemungkaran dengan hati itu ada sekalian, wa dzalika dha'ful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Maukah kita dianggap sebagai orang yang imannya lemah? Mau? Mau kita disebut oleh Nabi sebagai iman yang lemah? Apakah kita tidak malu ketika kita meninggal dunia? Rasulullah sampaikan, ini imannya lemah ini. Ya. Seharusnya kita memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat. Muslim yang tangguh, Islam yang tangguh adalah Islam yang memiliki keimanan yang kuat. Dan kita tidak bisa mati, tidak bisa kita meninggal, tidak bisa kita kembali ke hadirat Allah tanpa dengan rasa keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Kata Allah,
wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Wal muslim, apakah itu muslim? Muslim itu adalah hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik sekalian, kita berbicara iman. Coba kalau kita berbicara iman, otomatis kita berbicara tentang rukun iman. Kepada siapa saja yang harus dan wajib kita imani? Apa kira-kira ada berapa? Ada? Rukun iman ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Jadi itulah rukun ma huwal iman. Al-iman amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairi wa syarri. Masya Allah, itu iman. Coba kita sama-sama ulangi. Ma huwal iman. Iya, itulah rukun iman. Amantu billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa yawmil akhir, wa tu'minu bil qadri khairi wa syarri. Itulah sesempurnanya iman, karena dia sudah bisa mengaplikasikan, melaksanakan rukun iman dalam kehidupannya. Kita harus iman dan beriman kepada rukun iman yang telah disampaikan tadi. Kemudian, siapakah itu Islam? Mahwal Islam. Mahwal Islam. Syahadatan an la ilaha illallah. Al-Islam syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa qimis rukun Islam. Yang pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat. Sama-sama. Bagaimana berdoa syahadat? Rukun Islam yang kedua, apa semua salat yang didirikan itu yang fardu? Iya. Kemudian yang ketiga, ada berapa zakat yang kita tunaikan? Apa semua? Iya, zakat fitrah dengan zakat mal. Kemudian yang keempat, yang kelima, iya, naik haji bagi yang mampu. Jadi itulah bingkai daripada sebuah kehidupan dalam beragama. Hakikat kita dalam beragama, sari pati inti daripada kita beragama itu harus memiliki iman dan Islam. Kemudian setelah iman dan Islam itu kita yakinkan dalam sebuah keyakinan yang kuat dalam hati kita yang disebut dengan ihsan. Mahwal ihsan. Mahwal ihsan. Iya, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu ya. Ihsan adalah Sembahlah Allah jika engkau tidak melihat Allah. Iya, Masya Allah. Jadi itu ihsan. Dia iman, kemudian Islam, kemudian ihsan.
Jadi adik-adik sekalian, ini bekal kita. Bagaimana cara kita mencegah kemungkaran? Bagaimana cara kita menyampaikan sebuah kebaikan? Kalau kita sendiri belum mengenal yang namanya Islam, belum kenal yang namanya iman, belum paham yang namanya ihsan. Sekarang, alhamdulillah, adik-adik semua sudah kenal, sudah tahu, bahkan bisa menghafalkan apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Sekarang tugas kita semua untuk menyampaikan amar ma'ruf dan bernahi mungkar. Tugas kalian, ini amanah sudah di pundak kalian adik-adik semua. Karena setiap kita ini adalah pemimpin. Siapa yang tahu dalilnya? Setiap kita ini adalah pemimpin. Coba sama-sama yang kompak. Apa artinya itu?